Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana supaya iman dan doa kita kokoh karena kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi ana baru belajar sunnah. Jazakallah khair ya. Semoga Allah kokohkan saya, Bapak, Ibu dan penanya di atas sunnah. Dan Allah mudahkan kita untuk menerima kebenaran. Dan Allah berikan keberkahan pada umur-umur kita insya Allah. Allah katakan ya takwa sesuai kemampuan ya. Allah katakan di surat 4 An-Nisa ayat 28, yuridullahu yukhaffifa ankum. Allah selalu menginginkan kemudahan atas kalian. Allah tidak pernah menyulitkan kalian, kata Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan memang lemah. Beda dengan malaikat. Ya. Oleh karena itu di surat 64, surat At-Taghabun ayat 16 kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau gak punya uang, gak usah paksa mau pergi haji. Gak usah menghayal. Berniat saja sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai jual tanah. Itu namanya haji mansur, halaman digusur. Paham ya? Sabar saja. Siapa tahu haji kosasi, ongkos dikasih. Ya. Jadi bersabar saja. Bertakwa sekemampuan. Ketika ibu mampu membaca Quran sehari 5 juz, bacalah 5 juz. Kalau memang tidak bisa, sesuai dengan kemampuan. Tapi tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Sebisa yang kita bisa. Faham? Faham? Saya banyak ngaji Ustadz, tapi ingat sebentar saja, lupa lebih lama, nggak apa-apa. Sesuai kemampuan, yang penting belajar. Belajar aja lupa, gimana nggak belajar? Ya. Sesuai kemampuan, jangan paksakan. Nah, bagaimana agar kita bertakwa istiqamah? Tentu pertama harus berilmu dulu kan. Boro-boro istiqamah, beramal aja salah mau istiqamah loh. Kan orang istiqamah ada dua. Bisa istiqamah di atas kebenaran, juga istiqamah di atas kebatilan. Paham? Yang kita inginkan adalah bertakwa sesuai dengan takwa yang benar, haqqa tuqatih. Dan kita tidak tahu bahwa perbuatan kita ini takwa yang dibenarkan melainkan dengan ilmu. Melainkan dengan ilmu. Paham ya? Sehingga berilmu dulu sebelum beramal. Itu pertama. Ya, jadi melazimi ilmu. Yang kedua, setiap yang kita pelajari, jangan tunggu hafal dulu, tapi amalkan dulu, hafal nyusul. Ini hafal enggak, amal enggak. Apa kata iblis? Lu ngaji enggak ngaruh tahu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak memasukkan kita ke surga. Ilmu itu cuma nunjuk kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah dengan amal. Faham? Jadi orang belajar itu punya mata, beramal itu punya kaki. Paham? Matanya terang, kakinya lumpuh, nggak nyampe ke tujuan. Sebaliknya kakinya kuat, tapi matanya buta, sesat, nggak nyampe juga. Paham? Sehingga kedua-duanya harus berbarengan. Berilmu dan amalkan ilmunya. Kenapa? Karena kita tidak disebut bertakwa karena berilmu, tapi bertakwa karena kita beramal tadi. Beriman mesti berilmu bukan? Beramal mesti beriman bukan? Tadi saya jelaskan apa teori takwa? Takwa sama dengan iman tambah amal salih bukan? Paham? Maka apa yang kita pelajari harus kita yakini, jadikan keyakinan i'tiqadi kalau itu ilmu tentang akidah. Paham? Kalau ilmu itu tentang amal badan, amalkan. Maka jadilah kita orang bertakwa. Kalau cuma jadi hafal di catatan aja, itu namanya kolektor catatan. Dan memang murid-murid saya di mana-mana baru sampai tahap kolektor saja. Nah, kelihatan sekali. Rajin catat, gak hafal-hafal dia. Betul ya? Kemudian apa? Selalu berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Coba lihat surat 9. Ayat 119 kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya aplikasikan ketakwaan dengan keimananmu tadi, lalu selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Sebab kalau berada di tengah komunitas yang beda visi misi, kacau nggak? Yang satu gila harta, yang satu gila jabatan, ngaco nggak kita jadinya? Paham? Jadi kalau Bapak inginkan dunia, cari mitra orang dunia juga, nyambung providernya, nyambung terus ke XL. Tapi kalau Bapak ingin akhirat, jangan berteman sama orang dunia. Beda provider, nggak nyambung tulalin. Ada dua kemungkinan. Kita menarik dia atau dia menarik kita. Rata-rata dia yang menarik kita. Paham? Oleh karena itu bagaimana agar kita istiqamah? Faktor ketiga, selalu memilih kawan-kawan yang apa? Yang sama, yang memberi motivasi, yang mendorong. Cari komunitas yang bertakwa. Tadi kata Allah tadi. Kenapa? Karena orang yang berilmu bisa sesat gara-gara kawan. Lihat surat 25 Furqan ayat 27 sampai 29. Yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi. Ya, hari ketika orang-orang zalim berdosa itu menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan. Lalu dia berkata, aduhai, andaikan dahulu lam attakhad fulanan khalila, andaikan dulu aku tidak mengambil si fulan itu jadi temanku, laqad adallani an dzikri, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah, padahal aku telah mendapatkan peringatan itu. Maka jadi ibu gaul iguana, ibu gaul di mana-mana. Kan ibu-ibu di belakang kelihatan iguana ya, ibu-ibu gaul di mana-mana. Iguana, tahu iguana nggak Bu? Tahu iguana? Binatangnya kan langsing, mulutnya nggak pernah tutup. Ibu tahu iguana nggak? Pernah lihat iguana? Binatangnya langsing gitu kan? Tapi mulutnya nggak pernah tutup kan? Ya kira-kira mirip ibu-ibu lah begitu. Maka saya kasih ibu-ibu yang tukang gaul namanya iguana. Ibu-ibu gaul di mana-mana. Silahkan. Tapi pilih yang mulutnya kebuka tapi kebenaran, kebaikan. Jangan mulutnya setan. Coba bayangkan kita teman sama orang yang tidak paham agama. Gak usah gitu-gitu amat kali Bu, gitu kan. Hari gini pakai jilbab kayak gitu, enggak keles, gitu lah. Bisa sedar juga. Ya, ada ibu-ibu di Menteng sana saya ceramah. Dia bilang begini, Pak Salim kayaknya Allah gak gitu-gitu amat deh. Saya tanya, ibu udah ketemu Allah, Allah bilang dia gak gitu-gitu amat. Dia bilang enggak lah, ibu berduta atas nama Allah, kenapa bawa-bawa nama Allah? Nah bayangkan kalau saya kan main semprot orang, kalau ibu kan disemprot, paham ya? Nah maka pertemanan juga penting, membuat kita apa? Tidak istiqamah. Tentu dekat dengan orang saleh. Maka apa kata hadits Ibnu Majah? Ya kata Nabi apa? La tusahib illa mu'min, wa la yakul ta'amaka illa yattaqi. Jangan kamu berkawan kecuali orang mukmin yang saleh, dan jangan kamu hadiahkan makanan dimakan kecuali orang yang bertakwa. Coba ibu undang orang bertakwa cerita di rumah ibu, ibu kasih makan pahala, ceritanya juga bernas. Coba undang apa namanya PKK perempuan kurang kerjaan, PKK perempuan kesana kemari, PKK perempuan kasakusu, apa nggak heboh itu pertemuan? Ya, ibu kan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di tempat lain. Perempuan kasak kusuk, ketemu tuh ngobrol aja nggak berkualitas. Ya, tentu lama-lama roto juga iman kita. Ya, kemudian terakhir berdoa kepada Allah. Sebab Nabi saja berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi saja berdoa, coba lihat. Ya Allah berikan jiwaku takwanya ya Allah. Ya Allah sucikan jiwaku ya Allah. Karena engkau sebaik-baik yang mensucikan ya Allah. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah tanamkan takwa di hati. Apa kata Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Maka pertama berilmu, kedua beramal, ketiga berteman yang baik,
keempat, tetaplah berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab agar kita takwanya konstan dan selalu meningkat kualitas grafik takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala.